Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan presentasi ini saya akan memberikan materi tentang mengelola pemisahan karyawan, perampingan, dan penempatan. Bagaimana dalam suatu organisasi hal ini wajar dilakukan, bagaimana pemimpin memberikan suatu penempatan, perampingan, dan pemisahan pada jenjang job deskripsi yang mana akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi, dan manajemen personalia yang akan memberikan suatu tanggapan bagaimana si karyawan ini dapat ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tujuan ini adalah untuk mengidentifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan pemisahan karyawan. Tinggi rendahnya suatu biaya, adakah manfaat terkait pemisahan karyawan ini. Yang kedua adalah memahami perbedaan antara pemisahan sukarela dan tidak disengaja. Yang ketiga, menghindari masalah dan desain kebijakan pensiun dini. Yang selanjutnya adalah rancangan kebijakan human resource management untuk merampingkan organisasi yang merupakan alternatif dari PHK. Dan ketika semua gagal, kembangkan program PHK ini yang efektif dan adil bagi pemangku kepentingan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ini untuk memahami pentingnya dan nilai program penempatan. Apa sih pemisahan karyawan? Pemisahan karyawan ini adalah untuk memberikan tempat, bagaimana misalkan tempat pemberhentian terhadap sengaja ini dengan mempunyai masalah karyawan itu mungkin, dan untuk pemisahan karyawan yang secara sukarela karena dia mengajukan pindah mungkin karena tidak lagi nyaman atau mungkin sudah memiliki tempat untuk memberikan konsumsi pada dia lebih tinggi. Dan tingkat turnover pemisahan karyawan juga dalam sebuah organisasi juga harus seimbang sejalan dengan tingkatnya pemberhentian. Biaya pemisahan karyawan juga mempunyai biaya perekrutan ini, misalkan pada perekrutan ada iklan, terus kunjungan apabila mencari karyawan yang mau lulus dari tingkat 1, yaitu mengunjungi kampus, terus merencanakan waktu perekrutan dan mencari biaya perusahaan yang akan dikeluarkan. Untuk biaya seleksi ini juga ada wawancara, pengujian, cek referensi, bagaimana adakah referensi untuk kompetensi calon karyawan ini untuk direlokasi. Terus yang ketiga ini adalah biaya pelatihan. Pasti ada orientasi dulu bagaimanakah perkembangan calon karyawan atau karyawan sudah masuk setelah bekerja untuk memberikan manfaat kepada perusahaan. Mungkin dari biaya pelatihan ini juga ada biaya langsung dikeluarkan, terus kapan waktu pelatihan akan diberikan sehingga tingkat produktivitas selama latihan dapat diminimalkan sedemikian rupa. Untuk biaya pemisahan juga ada pengeluaran perusahaan, bagaimana misal itu ada pesangon yang akan diberikan, terus ada juga kekurangan karyawan, bagaimana tingkat turnover yang akan diberikan dari luar lingkungan terhadap perusahaan agar seimbang manfaatnya. Terus bagaimana biaya asuransi pengangguran setelah bekerja, apakah dia mempunyai pekerjaan. Apabila untuk karyawan yang baik dan masih bagus untuk dipekerjakan, mungkin akan ada rekomendasi pada merger perusahaan sebelumnya. Dari keluar juga ada wawancaranya untuk melihat minat bagaimana karyawan ini agar memberikan suatu manfaat kepada orang lain atau organisasi lain.
karena apabila karyawan yang mempunyai prestasi baik terus diberikan kepada organisasi yang akan mungkin maju dan kepada joint venture-nya perusahaan itu, terus bagaimana penempatannya terhadap posisi yang kosong yang baik calon karyawan atau karyawan yang sudah diberikan dari pelatihan hingga perekrutan. Manfaat pemisahan ini juga untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, penggantian penampilan karyawan yang kurang memadai. Apabila karyawan yang tidak berkontribusi terhadap perusahaan, mungkin pencarian untuk memberikan calon karyawan yang kompetensinya baik. Kedua, peningkatan inovasi. Seiring dengan berjalannya tahun, perusahaan juga harus mencari sumber daya manusia yang lebih tinggi seiring dengan teknologi ini yang lebih berkembang. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan keragaman yang lebih besar di luar sana. Jenis pemisahan karyawan ini ada dua. Yang pertama, pemisahan sukarela. Yang pertama maksudnya pemisahan sukarela. Yang kedua, pemisahan tidak disengaja. Pemisahan sukarela ini karyawan mengakhiri hubungannya dengan atasan. Yang kedua ini dihindari dan tidak dihindari. Misalnya keluarnya itu karena pensiun ini, terus karena pensiun habis masa kerja. Pemisahan tidak disengaja ini adalah pengakhiran hubungan kerja, penggantian, misalnya PHK dalam perusahaan, perampingan karena kolapsnya suatu perusahaan dan hak-hak kebijakan suatu perusahaan. Pengelolaan pensiun ini juga ada sebagai fitur kebijakan, bagaimana paket insentif finansial harus disiapkan, buka jendela untuk kesempatan calon karyawan. Secara substansial dapat mengurangi ukuran angkatan kerja dari luar mungkin dari dalam ataupun dari dalam. Ini juga harus dikelola hati-hati karena apabila tidak ada gantinya mungkin karena kompetensi karyawan itu baik, tidak ada pengganti, malah akan menjadi dampak negatif terhadap perusahaan atau organisasi saat ini apabila tidak ada pergantian ataupun offer yang baik. Kemungkinan masalah kebijakan, terlalu banyaknya karyawan menerima rencana atau mungkin karyawan yang salah dalam hal ini, salah penerimaan, salah kompetensi atau karena salahnya penempatan atau outplacement. Karyawan mungkin merasa dipaksa keluar untuk pensiun dini karena belum saatnya, karena dampak yang akan diberikan kepada karyawan akan berdampak pada psikis suatu karyawan sebelumnya. Terus sebagian manajemen pengelola akan menanyakan bagaimana karyawan akan mendapat penawaran pensiun. Terus bagaimana perlakuan karyawan senior seperti semua karyawan lainnya. Di sini juga manajer harus berkomunikasi dengan baik, apakah dengan berkurangnya suatu karyawan ini apakah akan memberikan sistem yang baik atau berkurangnya tingkat turnover yang akan memasuki sasaran baru. Di sini juga ada alur bagaimana mengelola PHK. Pada bisnis perlu mengurangi biaya tenaga kerja, itu dengan pemisahan tidak disengaja atau PHK, yaitu dikembangkan untuk penempatan yang baru untuk karyawan baru intinya. Terus ada pemisahan sukarela ini terhadap pengurangan tenaga kerja karena sudah tidak lagi betah mungkin untuk di tempat yang lama.
dan mendapat tempat baru yang lebih baik. Atau kalau tidak untuk bekerja lagi, mungkin karena pensiun ini karena tingkat kejenuhan bekerja, mungkin karena sudah mapan atau sudah mempunyai usaha sendiri. Dan alternatif untuk PHK pemisahan ini. Yang selanjutnya adalah alternatif untuk PHK. Yang pertama, erosi, karena tergerusnya kompetensi karyawan dengan berkembangnya zaman pada saat ini. Bagaimana teknologi sangat sulit berkembang, maka dari itu kompetensi pegawai juga harus meningkat dibandingkan dengan sebelumnya agar menjadi inovasi yang baik untuk suatu perusahaan. Yang kedua, mempekerjakan karyawan sudah membeku atau mungkin yang begitu-begitu saja agar diberikan pelatihan, terus diberikan motivasi agar dia menjadi karyawan yang lebih baik dan menjadi kompetensi yang lebih akan berkembang pada saat dia diberikan pelatihan. Terus dorongan waktu atau misalnya sukarela dalam memberikan suatu keinginan. Bagaimana sih apabila dia mau misalkan keluar dalam suatu organisasi dengan pensiun, maka manajer memberikan apa sih tanggapan dari karyawan itu dengan diwawancara apabila memiliki masalah di organisasi itu. Terus apabila yang selanjutnya ini untuk mendesain ulang pekerjaan karyawan, karena mungkin karyawan itu sudah tidak betah untuk bekerja di perusahaan, agar ditransfer dan direlokasi ulang untuk kompetensi yang dimiliki. Terus yang selanjutnya adalah berbagi pekerjaan. Berbagi pekerjaan di sini mungkin apabila ditempatkan di tempat yang sebelumnya tidak berkembang, terus dia mempunyai kompetensi yang harusnya dia miliki, maka outplacement ini harus diterapkan. Yang selanjutnya membekukan atau pemotongan gaji. Alternatif untuk PHK ini apabila karyawan diberikan desain ulang pekerjaan, dorongan mempekerjakan ulang di tempat yang lain, maka dengan cara ditahan gaji dan diwawancara kembali, adakah masalah dari perusahaannya. Terus apabila dia karena mungkin kompetensinya yang tidak memberikan kontribusi, maka dilatih kembali pekerja itu agar memberikan manfaat. Dalam menerapkan PHK pada suatu karyawan, manajemen harus memberitahukan penyesuaian pekerjaan dan peringatan ulang selama 60 hari pemberitahuan, mana ini diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Terus mengembangkan kriteria PHK karena masalah, mungkin karena sudah tidak lagi layak untuk dipekerjakan. Terus yang selanjutnya, senioritas dengan kinerja ini juga dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat sekali berpengaruh terhadap karyawan yang masuk, karena mungkin kinerjanya baik tapi ada senior, si karyawan calon baru ini canggung untuk memberikan suatu kontribusi yang baik. Selanjutnya ini berkomunikasi dengan karyawan yang diberhentikan. Bagaimana sih, adakah masalah yang signifikan dalam suatu perusahaan agar didiskusikan, misalkan di waktu luang, mungkin di waktu pas karyawan itu libur, mungkin dengan cara panggil atau mungkin dengan kekeluargaan untuk memberikan rasa sosial terhadap emosinya, untuk dia diberhentikan atau mungkin ada kendala yang dia di hatinya dia dalam suatu perusahaannya misalnya.
dalam menerapkan PHK di sini yang pertama adalah mengkoordinasi dengan media. Karena bagaimana sih ada suatu PHK dalam organisasi, mungkin media rumornya sangat merusak untuk perusahaan. Agar menjaga keamanan perusahaan, bagaimana kebutuhan potensial untuk mendamping perusahaan agar tidak lagi terjadi rumor yang negatif, dan menerangkan korban dari selamat PHK ini agar meminimalkan kecemasan, terus agar tidak khawatir, agar memberikan iklim yang optimis juga, terus untuk menunjukkan kepada karyawan untuk saling menghargai dalam suatu pekerjaan. Penempatan juga sebagai program untuk memisahkan, namun memberikan manfaat untuk dapat bekerja kembali. Ini juga sebagai bantuan emosional, bantuan pencarian pekerjaan juga. 3 golongan penempatan juga ini untuk mengurangi masalah moral. Terus yang selanjutnya untuk meminimalkan proses pengadilan yang diprakarsai oleh karyawan yang terpisah. Selanjutnya untuk membantu karyawan yang terpisah dalam menemukan pekerjaan yang mungkin sebanding secepat mungkin agar dapat bekerja dan menaikkan moral. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, pemisahan karyawan memiliki biaya dan manfaat. Yang kedua, pemisahan ada yang bersifat sukarela dan tidak disengaja. Yang ketiga, pertimbangan pensiun ini secara sukarela sebagai alternatif untuk PHK. Selanjutnya, PHK harus menjadi pilihan terakhir. Yang kelima, layanan outplacement atau penempatan dapat membantu karyawan agar dapat bekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.